Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Segenap sahabat, mudah-mudahan dengan bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita di akhirat kelak akan mendapatkan syafaat pertolongan dari baginda Rasul Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di pembicaraan yang lalu, ya, kita pernah mengupas yaitu tentang riyadhah, makna riyadhah, arti riyadhah. Apa sih riyadhah itu? Nah, mengingatkan kembali, ya, bisa jadi ada yang baru hadir di episode yang kedua ini. Nah, bahwasanya maksud riyadhah adalah merupakan sebuah proses pembiasaan di diri. Melatih diri kita, memaksa diri kita untuk bisa istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa mempunyai hablum minallah yang baik. Jika kita saat ini sudah istiqomah, sudah dawam melakukan yang namanya tahajud tanpa bolong lagi, kemudian sholat duha di pagi harinya, kemudian juga kita mencintai yang namanya sedekah, kemudian menghafal, membaca, mentadaburi Al-Quran, ya, memperbanyak zikir, istighfarnya, menggeber sholawat atas Rasulullah. Nah, ini semuanya kalau sudah kita lakukan secara dawam, secara istiqomah, maka inilah proses, inilah goal. Nanti ini akan menjadi pakaian kita. Ini akan menjadi melekat. Ini akan menjadi amalan yang enteng, amalan yang ringan, tapi mempunyai manfaat yang sangat besar bagi diri kita khususnya. Bisa jadi kita mendapatkan ujian, ya, cobaan, masalah yang melilit kepada kita. Nah, maka solusinya dengan cara apa? Mendatangi Allah, melibatkan Allah, memperbaiki hubungan kita dengan Allah, dicek, didiagnosa. Apa sih? Kenapa sih? Kok saya seperti ini terus hidupnya? Usaha tidak berkok. Nyuri mencari pekerjaan sulit. Ya, untuk mendapatkan jodoh tak kunjung datang, ataupun yang lain mungkin. Nah, ini maka kita cek dulu, ya, dicari apa penyebabnya. Nah, dengan riyadhah inilah mudah-mudahan bisa menjadi solusi terbaik untuk segala persoalan hidup kita. Orang dulu nih kalau lebih ringan itu nyebutnya sebagai tirakat. Artinya apa? Ya, tirakat pun sama, mendekatkan diri ke Allah, ya, mentafakuri akan kekuasaan Allah, memperbanyak zikir kepada Allah, ya, menyendiri, berkhalwat, ya, ingin apa? Mendekatkan diri kepada Allah, berdoa di sana, minta kepada Allah tentunya. Karena ke siapa lagi kita akan meminta pertolongan? Toh Allah Subhanahu wa taala justru yang meminta kita, ya, untuk apa? Hadir, minta kepadanya. Ud'uni astajib lakum. Kata Allah itu, datang, minta kepada aku, minta ayo sini, maka aku akan jawab. Aku akan kabulkan, kata Allah. Ya tuh, saat ini temanya yaitu tentang tahajud, keajaiban tahajud. Bagaimana orang yang mampu melaksanakan sholat tahajud 40 hari 40 malam tanpa bolong, maka di akhir pasti akan mendapatkan keajaiban yang mengejutkan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun sekitar tahun 2005 kalau nggak salah. Ya, tahun 2005 itu, sekarang aja 2020, itu sudah hampir 15 tahun yang lalu. Ya, sudah lama sekali. Tapi apa? Saya review kembali, ingat kembali, ya Allah, kayaknya masih fresh,
kayak baru kemarin aja. Nah tadi kebetulan nih sebelum duduk di sini, ya saya buka album, ya melihat kenangan masa lalu. Ini, ya ini masa-masa saya belajar di negeri Alijina di Islamabad di Pakistan. Nah ini kampusnya, ya kampusnya juga ini teman saya diapit oleh dua teman dari negeri Afrika mereka itu, Sudan atau mana, Syekh Tohir, Syekh Anas ini. Ya, tapi Syekh Anas ini tinggalnya di Mekah kata beliau. Jadi tahun 2005. Nah, di sana masyarakat, ya kalau masyarakat Indonesia kan memang jumlahnya saat itu ya sekitar, ya mungkin 200-an lah, ya 200 sampai 250 mungkin total. Ya, tapi kalau mahasiswa antara 100 sampai 150-an kalau nggak salah saat itu. Nah, kami biasanya yang mempunyai hubungan yang erat, silaturahim terjaga, kekeluargaan baik di mahasiswa, mahasiswi, ya termasuk dengan keluarga besar KBRI, ya Kedutaan Republik Indonesia dengan para diplomatnya baik di home staffnya maupun di lokal. Nah, berkaitan dengan tahajud ini, yaitu saya dulu pernah bersilaturahim, ya ceritanya itu dulu pernah bersilaturahim dengan salah satu pejabat KBRI, yaitu Bapak Kolonel Rahman, ya Bapak Kolonel Rahman Haryadi. Nah beliau ini diamanahi saat itu menjadi Bapak Atase Pertahanan Republik Indonesia yang ada di Pakistan. Saat itu ya saya bersilaturahim, ya ngobrol di rumah beliau pada malam hari kalau nggak salah habis isya, ya ngalor ngidul cerita lah. Ya kami sebagai mahasiswa kan ya menimba ilmu dari siapa saja kan, bercerita kehidupan beliau. Beliau menjadi TNI Angkatan Udara, menjadi pilot, dia penerbang itu cerita. Nah di tengah cerita itulah ada sesuatu yang sangat menarik sekali dan sangat langsung masuk ke alam bawah sadar saya dan saya tertarik untuk mempraktikkan. Apa itu? Jadi kata beliau, Jaya, saya gini-gini juga katanya, punya itu guru katanya, yang guru spiritual lah istilahnya, yang selalu ngingetin saya, ngajarin saya, kemudian mendoakan saya, memberikan amalan, nasihat dan sebagainya. Nah, ada salah satu nasihat dari guru beliau itu yang disampaikan ke saya, Jaya gini, kata guru saya katanya, kalau seseorang itu mampu melaksanakan ataupun menjaga sholat tahajud 40 hari 40 malam tanpa bolong, maka akan ada kejutan, akan ada keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya mendengar itu entah kenapa benar hakul yakin kenapa langsung saya berniat. Jadi pulang dari silaturahim dari rumah beliau, saya bertekad berniat malam ini saya akan mempraktekkan itu yang namanya tahajud 40 hari 40 malam tanpa bolong. Bismillah. Udah, ya, selesai silaturahim saya pulang ya ke asrama, ya nginep ke kampus karena nginep, dan saya niatin sebelum tidur itu nanti malam saya akan udah bismillah, ya saya nikmati ya saya catat tanggalnya tuh, ya saya lingkari di kalender itu, saya catat tanggal sekian mulai pertama kali tahajud tanpa bolong ke depannya. Udah bismillah, sehari 2 hari 3 hari alhamdulillah, ya ada kenyamanan, ada ketenangan, ada ya enteng. Terus saya jalani proses itu 5 hari sampai 10 hari, hampir 15 hari. Nah, hampir mendekati ke 20 sampai 30 hari saat itu di kampus, ya menjelang liburan kalau salah, menjelang liburan summer musim panas saat itu,
Jadi ada pengumuman, jadi pengumuman dari kampus ya, bagi para mahasiswa ya, dari manapun, semua negara lah, entah dari Afrika, dari mungkin Asia ya, semuanya, mungkin dari Rusia, Palestina, ke kota-kota besar yang ada di Pakistan. Itu ya, saya dengan teman-teman mahasiswa Indonesia yang lain ya, mungkin sekitar 9 atau 10 orang dari Indonesia itu ya ikut, ya udah ayo ikut, bismillah. Udah tuh perjalanan ya luar biasa lah ya, pergi ke Naran, pergi ke mana lagi tuh, Sogran kalau nggak salah, Kagan. Bahkan ada satu tempat nih, ini ada fotonya juga, saya nih lihat. Nah ini ada satu tempat yang mana naik ke gunung, dan di atas gunung itu ada danau, namanya Saiful Muluk ya, Saiful Muluk Lake. Jadi danau Saiful Muluk itu berada di ya di gunung, memang di atas gunung. Nah ini fotonya ya, itu putih-putih nih, ini ya salju ya, sisa salju. Nah, ini ya kalau seandainya musim dingin ya udah tertutup ini, putih penuh dengan salju. Nah ini juga ya teman-teman nih mahasiswa Indonesia ya, teman-teman lah ikut. Ini pun nggak semuanya, ini ada yang nggak ikut gabung di foto ini. Nah pernah sholat di sini itu malam hari, dinginnya minta ampun. Tapi apa? Karena saya bertekad ya harus jangan bolong tahajud. Saat itu udah bangun saya ya, bangun dingin, pegang air itu, ya Allah dingin banget. Teman saya itu, nggak salah siapa ya, Ustadz Sodik itu, Ahmad Sodik itu, sekarang belum menjadi ustadz besar di Bekasi, itu mengatakan udah apa kita tayamum aja ya. Waduh gimana, mau air ada juga, udahlah bismillah ya, itu udah penting saya bisa mengambil tahajud di malam itu. Kemudian lagi ada satu tempat lagi yang naik ke gunung, trekking ya, jadi kita hiking sebelum sampai di Gilgit, di Hunza ya, perbatasan antara Pakistan dengan Cina, itu mampir di salah satu pegunungan trekking. Nama gunungnya itu kalau salah Nanga Parbat ya, Fairy Meadow ya. Nah ini saya buka di ini Wikipedia, itu ini termasuk gunung yang tertinggi di dunia, termasuk nomor 9 gunung tertinggi yang ada di dunia. Nah, kalau di Pakistan itu mungkin termasuk nomor 1 atau nomor 2-nya, mungkin tertinggi di Pakistan. Itu trekking, naik ke atas, hiking. Tapi luar biasa. Buah kelelahan, buah capek, pemandangannya yang bagus, menakjubkan sekali. Alhamdulillah, indah betul. Kalau orang Pakistan ya, orang Pakistan di sana itu menyebutnya apa istilahnya, kalau ada sesuatu yang menakjubkan itu the best in the world. Jadi paling bagus pokoknya di seluruh dunia, paling bagus yang ada di Pakistan saja. Itu orang-orang sana biasanya seperti itu. Ya. Nah malam hari ya, yang lain mungkin sudah terlelap tidur, sudah nikmat karena kecapean habis hiking juga, kemudian menaiki trekking ya, naik bis yang mengerikan, di pinggir jalannya itu curam, bebatuan ya, luar biasa seperti itu. Nah capek, tapi apa, malam itu saya tetap bangun, udah bismillah. Karena apa, nggak mau bolong, sudah kadung tuh ya, sudah hampir 20 hari, masa saya harus lepas gitu. Udah malam itu udah saya ambil ya, sholat hatta walau 2 rakaat ya, yang penting tidak bolong sholat. Nah, singkat cerita, selesai itu. Ya. Saya bisa selesai dengan suka dan dukanya, pengalamannya, tantangannya untuk melaksanakan riyadhah yang 40 hari, 40 malam ini. Nah, di hari ya 40, udah, saya pun ya, karena memang sudah agak terasa nyaman, saya pun nggak melepas, ya langsung terus ya melaksanakan saat itu. Salat malamnya tetap saya jaga. Tapi apa, di hati itu teringat lagi, terngiang-ngiang lagi nih. Apa nih kira-kira kejutan yang akan diberikan oleh Allah setelah 40 hari tahajud tanpa bolong. Dilalahnya
saat itu ada pengumuman dari kedutaan bahwasanya di bagian atas pertahanan mengadakan lomba karya ilmiah buat masyarakat Indonesia, mobil khusus mungkin mahasiswa-mahasiswi yang ada di Islamabad saat itu. Dan hebatnya ini, daya tariknya apa? Siapapun peserta yang membuat karya tulis ilmiah saat itu, ya, menang atau tidak menang, yang penting dia mau mengumpulkan salah satunya, maka di uang saku saat itu, ya lumayan lah uang saku buat mahasiswa. Ya kita bersama teman-teman yang lain pun, mahasiswa yang lain, udah ikut aja dah, ya yang penting mah ikut, kita buat karya ilmiah, kemudian kita tulis, kita jilid, ya, serahin, dapat kan lumayan untuk uang saku untuk beli dutpati buat parata, cai atau yang lain, ya alhamdulillah. Dengan ya gitu aja gitu, nothing tulus kan. Mendekati ini ya pengumuman, ya udah dikumpulin tuh mahasiswa juga, mayoritas membuat. Ternyata apa, dari pihak panitia, ya dari dewan juri, dari panitia itu mengambil 10 terbaik saat itu. Mengambil 10 terbaik, dan kalau nggak salah 10 terbaik ya, 8 atau 10. Ya intinya apa? Yang terbaik-terbaik ini, makalah ini akan dipresentasikan di KBRI, yaitu di kedutaan, di aulanya, di gedung aula. Di sana akan dihadiri oleh Bapak Duta, kemudian segenap diplomat, lokal staff maupun home staff saat itu, dan masyarakat Indonesia yang ada di dilalahnya. Saya alhamdulillah masuk, ya menjadi yang 10 besar itu kalau nggak salah, dan akan diminta dipresentasikan di depan masyarakat Indonesia. Udah tuh, ya maju lah, ya. Di hari H-nya saya maju, yang lain pun maju, satu maju ke depan, urutan kedua maju, urutan tiga maju. Nah, pas giliran saya lumayan dagdikduk juga itu, ya Allah, ya. Karena ini baru pertama kali ya di Islamabad menyampaikan karya tulis ilmiah, dipresentasikan di depan dewan juri, para pejabat diplomat dan masyarakat ataupun mahasiswa yang lainnya, baru pertama kali. Udah modal nekat, modal bismillah, modal doa, udah maju aja. Karena yang lain itu ya udah jago semuanya dah, peserta yang lain itu jago diskusi, mereka terbiasa membuat tulisan-tulisan, karya tulis ilmiah, mereka udah pada terbiasa. Nah saya, tapi udah bismillah. Saat itu udah selesai tampil, alhamdulillah. Datanglah pengumuman. Nah ternyata saat pengumuman, ya Allah memberikan kejutan pertama buat saya. Nyatanya saya menjadi nomor 1 terbaik di lomba karya tulis ilmiah ini. Saya pikir ini mungkin salah satu kejutan dari Allah. Bersyukur alhamdulillah. Ya ada rewardnya lah, ya ada piagamnya, kemudian ya hadiah juga, ya kan, berupa uang rupiah Pakistan saat itu. Alhamdulillah kan bisa berbagi ke teman-teman, bisa menraktir sedikit kepada teman-teman juga, ya wujud kesyukuran. Nah, nggak lama setelah itu ada informasi lagi nih, ada informasi dari lokal staff yang ada di kedutaan itu, bahwasanya di kedutaan ada lowongan untuk magang, karena ada salah satu staf yang pulang ke Indonesia, lagi izin pulang ke Indonesia. Saya mendapat tawaran itu, ya udah bismillah, ya karena ya satu sisi saya juga mungkin ingin butuh pengalaman, ya saya juga pengen ya butuh lah ya sesuatu yang namanya untuk mahasiswa untuk bekal uang dan segala macam untuk di Islamabad. Udah tuh, alhamdulillah saya bisa kerja, bisa magang, walaupun mungkin
saat itu waktunya kurun waktu sekitar 3 bulanan, kalau salah 4 atau 3 bulan ya, menjadi resepsionis ya di bagian FO, itu di bagian depan, di garda terdepan di kedutaan Republik. Alhamdulillah beres magang, selesai magang, alhamdulillah dapat rezeki dari Allah, bisa ngerasain uang dolar saat itu. Rasanya dolar kan ya, dari kedutaan. Dan sisi lain bisa berbagi dengan teman-teman mahasiswa ya, bisa jajan lah ya, bisa makan-makan di tempat yang mungkin agak elit lah, naik level ya, naik levelnya, yaitu di daerah F7 kalau nggak salah ya, ya di daerah F7 lah ya, termasuk market yang memang untuk kalangan-kalangan yang bagus lah di saat itu. Nah, bisa berbagi berbahagia teman-teman ya, dari hasil magang tersebut ini. Nah, selesai dari sini, akhirnya apa? Saya ya kepikiran bahwasanya oh mungkin ini adalah hasil daripada kejutan yang pertama, yaitu mendapatkan lomba satu, juara satu di karya tulis ilmiah. Yang kedua, bisa merasakan kerja magang di kedutaan. Ini luar biasa sekali. Jadi ayo ya para sahabat ya, yang ada masalah apapun, ayo datangi Allah, ayo tahajud, ayo paksa diri kita untuk bangun malam. Insya Allah Allah akan mengabulkan doa-doa kita, Allah akan menyelesaikan masalah kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ayat ini jelas menerangkan tentang fadilah tahajud. Orang yang mengerjakan tahajud, bangun malam, ia akan diangkat derajatnya, derajat setinggi-tingginya, mendapatkan tempat yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para sahabat kita semuanya menjadi orang yang bisa istiqomah, orang yang bisa dawam melaksanakan riyadhah ini. Salah satunya yaitu sholat tahajud. Bismillah, mudah-mudahan episode kali ini bisa lebih bermanfaat, dan ke depan ada episode yang lebih menarik lagi, lebih dahsyat lagi perihal testimoni yang berkaitan dengan riyadhah ini. Jangan lupa ya, jika berkenan silahkan share, like, and subscribe-nya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.